Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekalian. Kembali lagi di channel Sandy Fardiansyah dan di konten Happy Farm. Nggak nyangka banget kemarin konten pertama yang membahas bedengan tanaman khususnya untuk sayuran itu ditonton oleh puluhan ribu orang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, memberikan komen positif dan juga memberikan like-nya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan nih, karena ada yang tanya juga kalau membuat bedengan dari herbal itu seperti apa. Nanti saya akan coba contohkan sedikit bagaimana membuat bedengannya. Kemudian banyak juga yang nanya media tanamnya apa sih sehingga sayuran bisa tumbuh dengan subur gitu. Oke, let's go. Sahabat sekalian, untuk yang terbaru ini kami menggunakan herbal. Jadi ini tebalnya 10 cm, kemudian panjangnya 60, kemudian tingginya itu kurang lebih 20 cm. Nah, kalau yang lama kita masih pakai yang ketebalan 7,5 cm, tapi sekarang dari pabrikannya sendiri sudah tidak mengeluarkan. Jadi yang mungkin ada di toko-toko material ke depannya itu yang 10 cm. Tapi nggak masalah gitu kan. Intinya herbal ini kita susun seperti ini. Nanti berderet terus. Nah, cuma bisa dilihat ya perbedaan ketinggiannya. Ini masih tinggi banget nih ke atas. Sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi supaya dia tidak gampang goyang-goyang seperti ini, maka kita gali lagi tanahnya supaya ya kurang lebih kedalaman 10 cm lah. Jadi 10 cm kita tanam, 10 cm untuk ke atas seperti ini. Nanti jadinya seperti ini ya. Nah gitu. Prosesnya ya manual aja. Ini sih gampang banget gitu. Tinggal teman-teman misalnya pakai cangkul itu menggali, menyiapkan tempatnya untuk bedengannya supaya lebih rapi. Mungkin pakai ini namanya apa, koret ya, yang lebih kecil. Karena habis hujan ini tanahnya lumayan gembur. Oh ya, sebelum ini membuat galian untuk herbal, sebelum dipasang teman-teman siapin dulu, maksudnya pemetaannya. Dengan lahan seperti ini bisa buat bedengan berapa banyak, ukurannya berapa. Contoh ini misalnya 3,6 dikali 1,2. Nah ini menyesuaikan dengan luas lahannya. Jadi nggak ada patokan baku harus segini enggak. Yang penting seperti kemarin di video pertama saya sebutkan, yang penting gampang nih ke area tengahnya untuk menanam bibit, menyiram, ya kemudian memanen gitu. Yang penting itu aja. Nah kita keraskan seperti ini. Kita rapatkan lagi dengan tanah. Nah, kurang lebih nanti ya berjajar seperti ini. Hasilnya ya seperti terlihat ini. Ya, ini yang udah jadi gitu. Supaya nggak goyang-goyang gitu. Kalau mau diinjak pun kuat. Ya. Oke, itu buat pemasangan herbal. Sebenarnya pasti teman-teman bisa lah gitu. Sekarang lanjut ke media tanamnya. Inilah media tanam yang digunakan di Happy Farm. Bisa lihat ya hasilnya, tanamannya alhamdulillah subur. Nah, jadi tadi saya sampaikan kalau konsepnya sih 1:1 semuanya gitu. Tapi nanti menyesuaikan lah ya dengan persediaan yang ada di teman masing-masing, di sahabat sekalian. Contoh misalnya kita menggunakan tanahnya 1 pengki ini. Ya. Nah ini menggunakan sekam bakar. Kalau misalnya pakai sekam biasa bagaimana? Ya nggak apa-apa juga gitu. Bebas-bebas aja. Cuman di sini saya lebih menggunakan ke sekam bakar. Nah, oke, kurang lebih sama takarannya. Kita buat 1 pengki juga. Jadi sekali lagi media tanamnya bisa menggunakan merek apapun. Sebenarnya ini udah lengkap ya. Tanpa campuran tanah lagi, tanpa sekam lagi, teman-teman pakai ini pun udah cukup. Cuma kalau misalnya untuk keperluannya banyak kan, kalau ini biayanya cukup mahal gitu. Tapi kalau dicampur dengan sekam bakar, dengan tanah, dan kotoran hewan, jadi menghemat juga. Nah ini contoh media tanam, saya menggunakan cap tani. Kita campur juga.
Oke, ya kurang lebih sama lah ya. 1. Oke, udah. Terakhir, ini pakai kotoran hewan. Kebetulan kemarin habis ikut pelatihan dan souvenirnya dikasih kohe kambing gitu. Tapi karena di sini saya baru melihara ayam, bisa juga menggunakan kohe dari ayam. Tapi harus difermentasi dulu. Jadi ini pun kotoran kambing yang sudah difermentasi. Oke, sisanya kita campurkan saja. Habis itu baru kita aduk-aduk nih. Nanti kalau dirasa misalnya, oh sekamnya kebanyakan, tanahnya kurang, ya silahkan bisa lagi ditambahkan untuk tanahnya. Kemudian kalau kita sudah juga tahu karakter dari sayuran atau pohon buah-buahan, dia lebih banyak butuh unsur apanya, itu silahkan ditambahkan. Kita misalnya langsung masukkan nih ke bedengan tempat media tanamnya. Kita juga masukkan ke kemarin yang bedengan yang portable ya, yang menggunakan aluminium. Nah, kalau media tanamnya sudah dicampur, dimasukkan ke bedengan seperti ini, biasanya kami tidak langsung ditanam, tapi kami biarkan dulu kurang lebih selama 14 hari, biarkan misalnya kena hujan ataupun misalnya teman-teman rutin menyiramnya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi biarkan dulu kurang lebih 14 hari, baru setelah itu digunakan untuk menanam tanaman baik sayuran maupun buah-buahan. Ya sekali lagi, saya sendiri masih belajar untuk terus bertani, berkebun ya. Mohon doanya dan sharing juga dari teman-teman sekalian, barangkali ada hal-hal yang kurang tepat, silahkan dikoreksi, ataupun ada metode-metode lain yang lebih baik, lebih bagus, monggo di-sharing, kita sama-sama belajar supaya menimbulkan sekali lagi kecintaan, keinginan kita untuk berkebun, untuk menjaga ketahanan pangan minimal untuk keluarga. Syukur-syukur bisa membantu negara dalam menjaga ketahanan pangan negara ini. Terima kasih sahabat sekalian, jangan lupa subscribe channel Sandy Fardiansyah dan sampai bertemu di video Happy Farm selanjutnya.